Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai kembali perkuliahan kita pada mata kuliah pemodelan sistem program studi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba membahas lebih dalam tentang bagaimana tata cara proses suatu pemodelan sistem pada tahapan pendefinisian masalah. Jadi seperti kita pahami bersama bahwa suatu proses pemodelan adalah transformasi dari suatu real world atau problematika dalam rangka membentuk suatu model. Model merupakan cara sederhana untuk memandang suatu masalah. Selanjutnya, kriteria yang harus dipenuhi dalam memodelkan sesuatu adalah yang pertama tentu saja model harus mampu memberikan representasi dari suatu sistem nyata. Kemudian, adanya suatu penyederhanaan dari suatu kompleks sistem atau sistem nyata. Kemudian, model tidak hanya digunakan untuk menggambarkan sekumpulan pemikiran, tetapi juga mengadakan evaluasi dan meramalkan kelakuan dari suatu sistem. Nah, kita fokus pada tahapan-tahapan pemodelan seperti yang dikemukakan oleh Murty 1990. Ada 5 step, 5 tahapan untuk melakukan suatu pemodelan. Dimulai dari yang pertama adalah system definition, kemudian system characterization, mathematical modeling, parameter estimation, dan validation. Pada video kali ini kita akan tekankan kembali pada tahapan yang pertama, yaitu system definition. System definition ataupun starting point merupakan tahapan yang paling menentukan, terdiri dari 2 proses. Yang pertama adalah problem identification dan problem formulation. Formulasi permasalahan atau problem formulation ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kita harus mampu untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan batasan-batasan masalah, dan yang ketiga adalah merumuskan masalah. Nah, kita pada video kali ini kita fokuskan pada tahapan mengidentifikasi masalah. Jadi, saya tekankan kembali lagi pada tahapan awal mengidentifikasi masalah adalah suatu usaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk dijawab dengan melakukan penelitian dari suatu objek kajian atau sistem nyata. Suatu usaha untuk memunculkan permasalahan-permasalahan yang mungkin dari suatu objek kajian. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembatasan masalah, seperti yang dikemukakan oleh Jujun Sri A. Sumantri, mendefinisikan pembatasan masalah sebagai suatu usaha untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang termasuk dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak termasuk lingkup permasalahan. Dan yang ketiga adalah perumusan masalah. Jadi, perumusan masalah diartikan sebagai usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya dari suatu persoalan. Perumusan masalah sendiri merupakan pernyataan lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan hasil identifikasi dan pembatasan masalah. 2 proses sebelumnya ya. Hasil identifikasi dan pembatasan. Kita langsung saja mengkaji suatu objek ataupun suatu persoalan dari rumah makan. Objek kajian yang akan diteliti adalah rumah makan atau RM. Gejala yaitu adalah suatu tanda awal suatu persoalan, seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi gejalanya adalah
rumah makan A lebih laku dibandingkan dengan rumah makan B. Kemudian dimunculkanlah suatu identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan strategi pemasaran rumah makan B agar lebih mampu bersaing dengan rumah makan A. Nah, yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pengelolaan rumah makan B agar mampu bersaing dengan rumah makan A. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kinerja karyawan rumah makan B agar lebih produktif. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kinerja karyawan agar rumah makan B lebih mampu bersaing dengan rumah makan A. Yang kelima, proses identifikasi dilakukan dengan memunculkan pertanyaan bagaimana meningkatkan pengelolaan proses produksi agar produk rumah makan B lebih berkualitas. Yang keenam, bagaimana meningkatkan pengelolaan proses produksi agar produk rumah makan B dapat disajikan pada saat yang tepat. Yang ketujuh, bagaimana meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Dan yang kedelapan adalah bagaimana mengatur tata letak meja pelayanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi proses identifikasi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk dijawab dengan gejala rumah makan A lebih laku dibandingkan dengan rumah makan B. Kemudian kita munculkan pembatasan masalah dari persoalan di atas. Dari 8 pertanyaan penelitian di atas, pertanyaan mana yang ingin dijawab dengan melakukan penelitian? Selanjutnya, kita mentransformasi persoalan tersebut menjadi suatu judul. Judul yang pertama yang akan kita munculkan adalah mengembangkan strategi pemasaran rumah makan B agar lebih mampu bersaing dengan rumah makan A. Yang kedua adalah analisis perbaikan kualitas pengelolaan rumah makan B agar mampu bersaing dengan rumah makan A. Yang ketiga, perbaikan kinerja karyawan rumah makan B untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja karyawan agar rumah makan B lebih mampu bersaing dengan rumah makan A. Yang kelima, perbaikan metode proses produksi agar produk rumah makan B lebih berkualitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas pengelolaan proses produksi agar produk rumah makan B dapat disajikan pada saat dan dengan jumlah yang tepat. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kedelapan, penataan ulang tata letak meja pelayanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Jadi transformasi judul ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari proses identifikasi masalah berkaitan dengan gejala yang ada, yaitu rumah makan A lebih laku dibandingkan dengan rumah makan B. Sehingga dimunculkan 8 identifikasi atau 8 pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Sehingga didapatkan judul 8 pertanyaan berikut. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang kedua adalah objek kajian organisasi bisnis. Gejala yang muncul pada organisasi bisnis tersebut adalah ditemukannya banyak keputusan yang tidak mencapai sasaran atau target atau tidak efektif. Tidak mencapai sasaran atau tidak efektif. Nah, berdasarkan gejala persoalan di organisasi bisnis ini, kemudian kita munculkan identifikasi permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang pertama, berkaitan dengan gejala tersebut adalah kita munculkan pertanyaan, apakah mekanisme pengambilan dan implementasi keputusan pada organisasi X sudah tepat? Yang kedua, bagaimana tingkat implementasi job description di organisasi X? Yang ketiga,
Bagaimana sistem atau model transformasi pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi untuk meningkatkan modal intelektual organisasi X? Pertanyaan yang keempat dalam proses identifikasi masalah adalah apakah ada individu atau kelompok dalam organisasi X yang tidak sejalan dengan keputusan atau misi organisasi? Yang kelima, apakah manajemen sudah mengelola organisasi dengan benar pada arah pencapaian visi? Yang keenam, apakah organisasi X dikelola secara profesional atau dikelola sebagai organisasi bisnis keluarga sebagaimana umum terjadi di Indonesia? Yang ketujuh, bagaimana model dan sifat koordinasi antar unit struktural pada organisasi X? Yang kedelapan, bagaimana tingkat pemahaman unit operasional terhadap visi dan misi organisasi X? Nah, setelah dimunculkan identifikasi persoalan di atas, pembatasan masalahnya adalah pertanyaan penelitian mana yang ingin dijawab dengan melakukan penelitian. Kemudian kita transformasikan persoalan tersebut menjadi suatu judul. Yang pertama adalah judul yang mungkin dikemukakan berdasarkan identifikasi persoalan, analisis mekanisme pengambilan dan implementasi keputusan pada organisasi X untuk mengukur efektivitas hasil implementasi keputusan. Yang kedua adalah analisis tingkat implementasi job description di setiap unit struktural dalam organisasi X. Yang ketiga, analisis model transformasi pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi untuk meningkatkan modal intelektual organisasi X. Judul yang keempat adalah analisis pengaruh individu atau kelompok dalam organisasi X terhadap hasil implementasi keputusan organisasi. Yang kelima adalah analisis sistem manajemen organisasi terhadap pencapaian visi organisasi X. Yang keenam adalah analisis karakteristik perbedaan pengelolaan organisasi bisnis profesional dan organisasi bisnis keluarga di Yogyakarta. Yang ketujuh, analisis model dan sifat koordinasi antar unit struktural pada organisasi X terhadap efektivitas implementasi keputusan organisasi. Dan yang kedelapan adalah pengaruh tingkat pemahaman unit operasional terhadap visi dan misi organisasi terhadap tingkat efektivitas hasil implementasi keputusan. Contoh yang ketiga adalah objek kajian pada lantai produksi industri garment. Gejala persoalan yang muncul adalah terjadi penumpukan barang setengah jadi, atau dalam bahasa industrinya adalah work in process. Pertanyaan penelitian yang dapat dimunculkan adalah bagaimana beban kerja setiap stasiun kerja terhadap keseimbangan lintasan produksi. Yang kedua adalah apakah tingkat utilisasi setiap stasiun kerja sudah optimal. Yang ketiga, bagaimana tingkat kualitas produk setiap stasiun kerja berpengaruh terhadap tingkat in-process inventory. Yang keempat, apakah tingkat kemampuan SDM sudah sesuai standar? Selanjutnya, kita munculkan pembatasan masalah. Pertanyaan mana dari yang ingin dijawab dengan melakukan suatu penelitian dari 4 identifikasi masalah yang sudah dikemukakan tadi. Kemudian kita transformasikan identifikasi masalah tersebut menjadi suatu judul. Yang pertama adalah analisis beban kerja setiap stasiun kerja untuk menyeimbangkan lintasan produksi. Yang kedua, pengukuran tingkat utilisasi setiap stasiun kerja untuk mengoptimalisasi beban kerja antar lini. Yang ketiga, pengaruh tingkat kualitas produk setiap stasiun kerja terhadap tingkat in-process inventory. Yang keempat adalah pengukuran tingkat kemampuan SDM untuk perencanaan pengelolaan sumber daya manusia. Ya, ini contoh
contoh lain dari industri kajian konsultan. Jadi begitu saja proses mengidentifikasi, kemudian memunculkan pembatasan masalah, dan bagaimana mentransformasi suatu hasil identifikasi masalah menjadi suatu judul penelitian yang akan diteliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.